dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head. Halo guys, welcome back to channel Sudut Sipil. Nah teman-teman, ada yang menarik loh yang masuk ke dalam DM Instagramnya Sudut Sipil. Seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman sudah melihat toh apa yang menjadi kekeliruan di dalam konstruksi bangunan tersebut. Yang tahu, yang mengerti boleh komen, dan yang tidak mengerti boleh bertanya di kolom komentar. Nah, kita jawab dulu. Konstruksi bangunan itu ada dua. Pertama bangunan struktur, dan yang kedua adalah arsitektur. Struktur itu yang mana? Struktur itu adalah yang menjadi rangka daripada bangunan tersebut. Contoh, pondasi, selov, balok, dan sebagainya. Itu adalah struktur. Sedangkan arsitektur itu yang mana gitu. Salah satunya adalah dinding. Jadi, bangunan struktur bisa berdiri sendiri tanpa arsitektur di dalam konsep bangunan. Sedangkan arsitektur tidak bisa berdiri tanpa struktur. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan video dan foto tadi. Apa yang salah di situ? Apa yang keliru di situ? Tentu saja itu sangat salah dan sangat keliru terhadap yang namanya ketiadaan struktur. Memang ada strukturnya, tapi yang ada cuma tulangannya, tidak ada betonnya. Jadi untuk apa? Karena yang namanya sifat beton bertulang itu bersama. Beton menahan gaya tekan dan si tulangan menahan gaya tarik. Jadi dengan gambar seperti ini atau tampilan seperti ini atau konstruksi yang dibuat seperti ini, itu percuma. Sama aja buang-buang uang aja untuk membeli besi tanpa dicor. Karena kenapa? Tidak ada sifat, tidak ada fungsi yang namanya struktur di bangunan ini. Yang ada hanya buang-buang uang. Yang ada hanya buang-buang duit. Gitu ya. Harusnya tiangnya atau kolomnya yang ada tulangannya ini dicor dengan baik, ya, sehingga memenuhi yang namanya kaidah struktur bangunan. Dan struktur itu berfungsi sebagai apa? Sebagai pendirian, sebagai rangka untuk bangunan. Jadi ketika dihantam gempa, struktur inilah yang berfungsi untuk menanggung gaya segala gaya, sehingga bangunan tersebut tidak langsung roboh. Ya, bangunan tersebut tidak langsung rata. Nah, jika tidak ada struktur bagaimana? Ya, memang tergantung standar gempanya, tergantung standar gaya yang digesernya. Tetapi berbekal pengalaman, berbekal cerita, berbekal sejarah yang dulu, banyak gempa Lombok, Palu, dan sebagainya, itu roboh rata dengan tanah. Akibatnya apa? Gara-gara tidak ada struktur yang memenuhi standar teknis di bangunan tersebut. Jadi, ke depan mungkin kita bisa berbenah, belajar daripada pengalaman dulu terhadap bangsa kita, bahwasanya yang namanya struktur bangunan itu sangat-sangat wajib untuk dipasang pada bangunan, terutama di rumah-rumah. Karena kita harus ada yang namanya bangunan ramah gempa. Ramah gempa artinya ketika gempa datang, konsep daripada struktur bangunan kita masih mampu untuk menahan goyangan atau goncangan, sehingga memberikan masa layan atau waktu bagi penghuni di dalam rumah untuk keluar. Itu tujuannya. Oke teman-teman, semoga kita dapat belajar dari hal ini, berbenah ke depan lagi. Yang salah mari kita perbaiki, dan yang keliru mari kita perbaiki juga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton, dan salam Sudut Sipil.